Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai model transportasi. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai penentuan solusi optimal menggunakan metode stepping stone. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi metode stepping stone ini digunakan untuk menguji optimalitas dari solusi awal atau solusi visible yang kita peroleh dengan menggunakan salah satu dari 3 metode yang sudah saya jelaskan, yaitu metode biaya terkecil, metode sudut barat laut, atau metode aproksimasi Vogel yang biasa disingkat dengan VAM. Ya, jadi kita selesaikan dulu masalah transportasi menggunakan salah satu dari ketiga metode itu. Kemudian kita uji apakah solusi yang sudah kita dapatkan dari metode tersebut apakah sudah optimal atau belum. Nah, untuk menguji optimalitasnya itu kita bisa menggunakan metode stepping stone atau MODI. Nah, kali ini kita akan bahas dulu mengenai metode stepping stone. Ya, adapun syarat agar metode ini dapat digunakan, yaitu jumlah rute atau sel yang mendapat alokasi harus sebanyak jumlah kolom tambah jumlah baris kurang 1. Ya, jadi kita penuhi dulu syaratnya itu. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita memilih salah satu sel kosong yang tidak mendapatkan alokasi. Jadi sel yang tidak mendapatkan alokasi atau sel kosong kita pilih. Kemudian dari sel yang kita pilih itu, sel kosong itu, kita membuat jalur tertutup melalui sel-sel yang mendapatkan alokasi menuju sel kosong terpilih kembali. Ya, jadi titik awal kita sel kosong, kita membuat jalur melalui sel-sel yang terisi menuju sel kosong yang kita pilih sebagai titik awal tadi. Ya, nah, pergerakan kita itu kita bisa bergerak secara horizontal atau secara vertikal. Ya, oke. Nah, langkah ketiga, kita mulai atau kita berikan tanda plus pada sel kosong yang terpilih. Kemudian kita berikan tanda negatif dan plus secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. Ya, jadi pada setiap sudut jalur tertutup. Nah, langkah selanjutnya kita hitung indeks perbaikannya dengan cara menjumlahkan biaya transportasi pada sel bertanda plus dan mengurangkan biaya transportasi pada sel bertanda minus. Nah, jika penyelesaian kita belum optimal, maka kita ulangi langkah 1 sampai 4 sampai nanti solusi yang kita peroleh optimal. Nah, solusi yang optimal itu ditandai dengan perbaikan dari sel-selnya nanti tidak ada lagi yang negatif, atau perbaikan dari sel-sel kosong itu sudah lebih besar atau sama dengan 0 nilainya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, di sini ada solusi awal yang sudah kita peroleh menggunakan metode sudut barat laut. Ya, di mana kita peroleh dari kota A ke kota 1 atau dari X11 dialokasikan barang sebanyak 125 roll kain. Ya, karena pembahasan kita yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai kain ya dalam satuan roll. Nah, kemudian dari kota B ke kota 1 dialokasikan kain sebanyak 75 roll. Dari kota B ke kota 2 sebanyak 25 roll. Dari kota C ke kota 2 sebanyak 50 dan dari kota C ke kota 3 sebanyak 125 roll kain. Ya, adapun penjelasannya mengenai metode sudut barat laut ini bisa adik-adik lihat di video sebelumnya. Saya juga sudah cantumkan di kolom deskripsi linknya ya. Jadi silakan kalian lihat video sebelumnya mengenai penggunaan metode sudut barat laut.
ya untuk menentukan solusi visible atau solusi awal. Nah, jika solusi awal ini, ya, jadi ini ya tadi solusi yang kita peroleh. Nah, jika solusi awal ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, kita peroleh hasilnya adalah 2150. Karena satuan kita kemarin US dollar, maka ini dalam dolar. Kita peroleh 2150 dolar, yang artinya pemilik perusahaan, ya perusahaan, harus mengeluarkan biaya angkutan atau pengangkutan kain sebesar 2150 dolar. Nah, sekarang kita mau uji apakah solusi yang sudah kita peroleh ini sudah optimal atau belum. Ya. Kalau sudah optimal, maka kita tidak perlu lagi melakukan perbaikan atau perubahan tabel transportasinya ya. Jadi tidak perlu lagi dilakukan perbaikan alokasi kainnya. Jadi berarti solusi yang ini ya jadi 1 2 3 4 5 solusi yang kita peroleh ini sudah cukup, berarti ya sudah pas seperti itu kalau sudah optimal. Nah, tapi kalau belum optimal, maka kita perlu melakukan perbaikan. Ya, perbaikan atau perubahan tabel transportasi. Nah, sekarang kita mau menguji solusi yang kita peroleh menggunakan metode sudut barat laut ini menggunakan metode stepping stone. Ya, jadi kita ingin uji menggunakan metode stepping stone. Nah, ingat syarat untuk bisa menggunakan metode ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, jumlah barisnya tambah jumlah kolom kurang 1. Ya, artinya jumlah baris berarti jumlah sumbernya ini ada 3, kurang jumlah kolom, tujuannya ada 3 juga, berarti 3 tambah 6, kurang 1. Sama dengan 5, berarti harus ada 5 sel yang terisi. Coba kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata tepat ada 5 sel yang terisi, berarti syaratnya terpenuhi. Kita bisa menggunakan metode stepping stone. Ya, langkah pertama pada metode stepping stone yaitu kita memilih sel kosong. Ya, jadi kita tentukan dulu sel kosong dari tabel transportasi kita ini. Ya, ada sel kosong yang pertama itu kita lihat dari kota A ke kota 2. Ya, jadi yang bertanda silang ini berarti selnya sel kosong ya, tidak ada alokasi barang di kota ini. Ya, jadi tidak ada alokasi barang di kota 2 dari kota A. Nah, sel berikutnya yang kosong yaitu sel dari kota A ke kota 3, kemudian sel dari kota B ke kota 3, kemudian dari kota C ke kota 1. Jadi ada 4 sel kosong. Nah, setelah kita memilih sel kosong, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat jalur tertutup. Dimulai dari sel kosong yang kita pilih. Ya, jadi kita membuat jalur tertutup melalui sel-sel yang terisi. Kembali menuju ke sel kosong tadi. Ya, jadi kalau kita mulai dari sini ya berarti kita harus melalui sel-sel yang terisi, kembali ke sel kosong yang kita pilih ini. Nah, stepping stone ini kan kalau diartikan batu loncatan ya, atau kita melompat pada batu. Ya, jadi batu loncatan. Nah, di tabel ini sel-sel yang kosong ini yang bertanda silang kita misalkan sebagai air. Ya, kemudian sel yang terisi ini kita misalkan sebagai batu. Nah, kita selalu melompat, titik awal kita itu di air. Nah, kita harus melompat ke batu-batu. Ya, jadi tidak boleh kita melompat ke air. Jadi kita harus selalu melompat ke batu. Artinya kita harus melompat ke sel yang terisi. Kembali ke sel yang awal yang kita, titik awal kita. Ya, jadi ke air ini. Nah, seperti itu. Nah, lompatan kita bisa melompat secara horizontal atau secara vertikal. Ya, tapi syaratnya kalau kita sudah melompat secara horizontal,
maka lompatan berikutnya harus secara vertikal. Ya, tidak boleh kalau sudah secara horizontal, melompat lagi secara horizontal. Atau kalau sudah melompat secara vertikal, turun lagi secara vertikal, tidak boleh. Melompat lagi secara vertikal, tidak boleh. Jadi, kalau sudah melompat secara horizontal, maka berikutnya secara vertikal. Nah, jadi selang-seling seperti itu ya. Oke. Nah, misal sel kosong yang kita pilih, atau air yang kita mulai itu di sini. Ya. Oke, saya... Nih. Ya, kita pilih di sini. Nah, kita melompat secara vertikal dulu. Kemudian kita melompat secara horizontal. Kemudian kita melompat secara vertikal. Jadi semua tempat pijakan kita ada isinya ya. Jadi selnya terisi. Atau kita melompat pada batu. Seperti itu. Kita kembali ke titik awal kita. Di sini. Nah, jadi ini kita sudah membuat jalur tertutup. Jadi tertutup. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat jalur tertutup ini, kita misalkan kita berikan tanda positif pada sel kosong yang merupakan titik awal kita tadi. Ya, kita berikan tanda plus di sini. Kemudian pada lompatan ke sel yang menjadi lompatan kita, jadi tempat pijakan kita misalkan ini batu ya, kita berikan tanda minus. Ke sel berikutnya kita berikan tanda plus, kemudian ini kita berikan tanda minus ya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini ongkos pengirimannya dari kota A ke kota 2 atau dari sumber 1 ke tujuan 2, kita notasikan sebagai C12 itu $6. Ini dari kota B ke kota 2, $2. Dari kota B ke kota 1, $7. Dan dari kota A ke kota 1, $3. Nah, kita tuliskan nilai-nilainya itu seperti ini. Ya, jadi dari kota A ke kota 2, oke, saya kembalikan dulu ya. Plus 6 kurang 2 tambah 7 kurang 3 ya. Jadi ini diperoleh dari sini ya. Plus 6 kurang 2 tambah 7 kurang 3. Ya. Nah, hasilnya 6 kurang 2 tambah 7 kurang 3, kita peroleh hasilnya 8. Ya, jadi adik-adik mau tuliskan di awalnya ini plusnya tetap ditulis di awal atau tidak, terserah ya. Jadi bisa tidak dituliskan kembali tanda positifnya ini, tanda plusnya. Langsung kita tuliskan 6 kurang 2 tambah 7 kurang 3. Ya kan? Artinya 6 itu bernilai positif ya. Nah, oke, seperti itu. Atau adik-adik agar kelihatan plus minusnya mau dituliskan di awal ya boleh. Tanda plusnya silahkan. Oke, jadi ini sel kosong yang pertama sudah kita lakukan pengujian. Nah, sekarang kita lanjut ke sel kosong yang berikutnya. Tapi sebelumnya saya hapus dulu loopnya ini, jalurnya, supaya tidak numpuk. Oke. Nah, sel kosong berikutnya yaitu dari kota A ke kota 3. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, dari kota A ke kota 3, misalkan ya, saya mau melompat secara vertikal dulu ke sini. Nah, kemudian saya lompat lagi secara horizontal. Nah, kemudian saya ke sini. Jadi saya tidak langsung, jadi kita tidak ke sini ya, karena ini kosong atau ini di air. Ya, tidak boleh kita melompat ke air, kita harus melompat di batu-batu atau pada sel, di sel yang terisi. Selanjutnya kita lompat lagi secara horizontal, kemudian vertikal, dan kita kembali ke sel kosong yang merupakan titik awal kita. Nah, jadi sudah terbentuk jalur tertutup dari sel kosong ini menuju ke sel kosong ini kembali. Oke. Nah, selanjutnya kita beri tanda positif pada sel awal yang kita pilih, sel kosong yang kita pilih. Jadi kita selalu memulai memberi tanda positif pada sel kosong yang kita pilih. Selanjutnya beri tanda minus di sini.
kemudian ini positif, selanjutnya ini minus, ini positif, dan ini minus. Oke, jadi kalau kita tuliskan berarti positif 5, kemudian ya ini minus 8, positif 4, minus 2, positif 7, minus 3. Nah, kita peroleh seperti ini. Ya, hasilnya adalah 3. Ya, jadi untuk jalur yang ini, hasilnya 3. Nah, kita ke sel kosong berikutnya, tapi saya hapus dulu. Sorry. Oke, kita ke sel kosong berikutnya, yaitu dari kota B ke kota 3. Ya, yang ini berarti ya. Nah, misalkan saya juga melompat pertama itu secara vertikal. Jadi kalian mau melompat horizontal dulu, ke sini dulu boleh, silakan. Misalkan saya ke sini dulu, kemudian saya lompat ke sini, kemudian saya ke sini, dan kembali ke titik awal. Nah, ini saya beri tanda plus, ini minus, ini plus, dan ini minus. Nah, kalau kita tulis, itu plus 6, minus 8, plus 4, minus 2, hasilnya adalah 0. Ya, oke. Nah, sel kosong yang terakhir, kita hapus lagi ya. Nah, sel kosong yang terakhir berarti dari kota C ke kota 1. Ya, dari kota C ke kota 1. Misal saya melompat ke sini dulu ya, ke kanan, secara horizontal, kemudian ke sini ke atas, kemudian ke sini dan kembali ke sini. Jadi sudah membentuk jalur tertutup. Nah, kita beri tanda plus di sini. Ini minus, ini plus. Jadi setiap sudut-sudut itu ya, jadi tandanya memberi tanda plus itu, lihat saja di setiap sudut-sudut jalur yang terbentuk. Pada jalur yang jalur yang dilalui ini ya. Pada jalur yang kita buat ini, di sudut-sudutnya ini, maka disitulah diberi tanda positif atau minus. Oke. Nah, jadi plus 1, minus 4, plus 2, minus 7. Nah, kalau kita tuliskan hasilnya kita peroleh. Oke, ya, 1 kurang 4 tambah 2 kurang 7 hasilnya negatif 8. Oke, jadi hasilnya 3 tambah 2, 1. Oke, betul. Negatif 8 ya. Nah, arti dari pengujian sel kosong kita ini, kalau sel kosong pengujian sel kosong kita ini sudah bertanda positif, nilainya semua positif, maka berarti solusi yang kita uji itu atau solusi awal yang kita peroleh menggunakan salah satu dari 3 metode yang sudah kita bahas, berarti sudah optimal. Tetapi kalau masih ada yang bertanda negatif, berarti solusi itu belum optimal, masih perlu dilakukan perbaikan. Ya. Nah, tanda negatif ini menandakan ya, jadi tanda negatif dari kota C ke kota 1 ini artinya kalau kita alokasikan barang dari kota C ke kota 1, kan di sini sebelumnya kosong ya. Nah, kalau kita alokasikan barang dari kota C ke kota 1, kita akan mendapatkan penurunan biaya transportasi sebesar $8 per roll kainnya. Ya, jadi lumayan ya. Jadi, kalau kita alokasikan barang ke sini, kita akan mendapatkan penurunan biaya transportasi sebesar $8 per roll kainnya. Ya, jadi per roll. Oke. Karena kita bicara tentang kain, satuannya roll, nah maka per roll. Kalau berbicara tentang berat, misalkan berat dalam satuan kilogram, maka setiap per kilogramnya itu dapat penurunan biaya $8 per kilogram. Seperti itu. Oke. Nah, karena masih ada yang bertanda negatif, maka kita perlu lakukan perbaikan pada sel ini. Ya, jadi pada sel dari kota C ke kota 1 ini.
Nah, bagaimana caranya melakukan perbaikannya? Sekarang adik-adik perhatikan. Ya, jadi kebetulan kota C ke kota 1 loopnya yang ini ya, jalur yang terbentuk yang ini. Jadi kita tidak perlu hapus. Nah, kita sekarang tinggal lihat sel yang bertanda negatif. Nah, sel yang bertanda negatif itu kan yang ini ya. Jadi sel yang ini. Ini bertanda negatif. Ya. Nah, pada sel yang bertanda negatif ini perhatikan alokasi barang terkecil. Ya. Nah, dari kota B ke kota 1 dialokasikan barang sebanyak 75 roll. Dari kota C ke kota 2 sebanyak 50. Berarti yang kita pilih adalah yang ini. Yang terkecil. Berarti 50 roll kain. Nah, setelah itu, setelah kita pilih yang terkecil ini, kita lihat lagi tanda-tanda pada jalur yang terbentuk ini. Hanya khusus pada jalur yang terbentuk ya. Pada sel yang dilewati jalur, maksud saya. Pada sel yang bertanda positif, kita jumlahkan alokasi barang yang sebelumnya dengan 50 yang sudah kita pilih tadi. Ya, jadi pada sel yang bertanda positif. Kemudian pada sel yang bertanda negatif, kita kurangkan jumlah barang yang sebelumnya yang dialokasikan dengan yang kita pilih 50 ini. Ya, jadi seperti ini. Di sini kan dari kota B ke kota 2 sebelumnya dialokasikan barang sebanyak 25. Nah, kita peroleh tadi kita pilih itu 50 yang terkecil ya, terkecil antara yang minus ini. Nah, berarti 25 tambah 50 75. Yang ini sebelumnya kita hapus, kita tulis alokasi terbaru yaitu 75. Nah, kemudian di sini juga positif, sebelumnya kan 0. Jadi tanda sel yang ini artinya 0. 0 tambah 50 50. Nah, jadi sebelumnya 0, sekarang sudah dialokasikan barang sebanyak 50. Nah, di sini minus, berarti kita kurangkan. Ya, jadi 50 kurang 50, 0. Jadi sebelumnya ada alokasi barang sebanyak 50, sekarang tidak ada 0. Atau nanti kita beri tanda silang. Ya. Kemudian di sini 75 kurang 50, 25. Oke, kita tulis 25. Ini kita hapus. Oke, jadi kita peroleh dari kota B ke kota 1 yang semula dialokasikan barang sebesar 75, sekarang tersisa 25. Dari kota B ke kota 2 bertambah menjadi 75 roll kain. Dari kota C ke kota 1 yang sebelumnya tidak dialokasikan barang, sekarang menjadi 50 roll kain yang dialokasikan ke kota 1. Dan dari kota C ke kota 2 yang sebelumnya dialokasikan sebanyak 50 roll kain, sekarang 0. Ya, tidak. Jadi dari kota C ke kota 2 tidak menyalurkan kain, ya. Oke. Nah, kalau tabel ini kita perbaiki, maka kita mendapatkan tabel berikutnya seperti ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita hapus saja yang ini ya. Oke, saya hapus dulu. Ya. Oke. Ya, jadi kita sudah peroleh dapatkan tabel perbaikan ya setelah kita lakukan pengujian sebelumnya. Ya, jadi ini tabel terbaru kita. Nah, sekarang kita mau uji lagi apakah alokasi barang di tabel yang baru ini ya, yang setelah diperbaiki ini sudah optimal atau belum. Nah, caranya sama, kita memilih sel kosong lagi. Ya, jadi kita mengulangi langkah pertama, yaitu memilih sel kosong. Nah, sel kosong pada tabel terbaru ini yaitu dari kota A ke kota 2, kemudian kota A ke kota 3, selanjutnya kota B ke kota 3, dan terakhir kota C ke kota 2. Ya, ini 0 saya hapus saja, 0 kan kita notasikan dengan tanda silang. Oke. Nah, selanjutnya kita uji lagi ya, dengan cara memilih sel kosong dan kemudian membuat jalur tertutup pada sel tersebut. Ya. Misal kita pilih sel dari kota A ke kota 2, kita buat lagi jalurnya. Misalkan saya bergerak ke sini dulu. Oke, kemudian kita ke sini. Selanjutnya ke sini dan kembali ke
titik semula. Nah, ini kita misalkan sebagai plus, ini di sini kita berikan tanda negatif, minus, ini plus, ini minus. Nah, kalau kita tuliskan, jadi diperoleh plus 6, minus 2, plus 7, minus 3. Jadi 6 kurang 2 tambah 7 kurang 3 hasilnya 8, ya. Oke, kita hapus dulu loop kita yang ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi sel kosong yang berikutnya. Ya, sel kosong yang berikutnya itu dari kota A ke kota 3. Ya, misalkan saya bergerak dari sini, bergerak secara vertikal ke sini. Nah, kemudian saya ke sini. Ya, kenapa saya melewati sel yang ini? Karena ini dia kosong ya. Ya, tidak terisi, atau kalau kita misalkan ini dia di sini tidak ada batunya, ya di sini air. Nah, kita tidak boleh melompat ke air, kita harus melompat ke batu. Nah, kemudian kita melompat ke sini. Ya, kenapa lagi saya melewati sel yang ini dari kota B ke kota 1? Ya, jadi dari kota B ke kota 1 saya lewati karena saya ingin menuju kembali ke sel semula ya, ke sel kosong yang kita pilih di awal. Nah, kalian lihat kalau misalkan saya melompat ke sini, maka kan saya tidak boleh lagi secara vertikal ya. Saya harus melompat secara horizontal. Lihat, kalau saya sudah melompat secara horizontal, saya harus lagi melompat secara vertikal. Nah, kalau saya melompat secara vertikal, saya akan lompat ke air atau ke sel kosong ini. Sedangkan itu kan tidak boleh. Maka kita harus cari cara kita harus melompat kemana. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, ternyata untuk kembali ke sel semula ini, saya harus melompat langsung ke sini. Kemudian, kembali ke titik semula. Oke, loopnya berantakan. Ya, jalurnya berantakan, tidak apa-apa ya. Yang penting kelihatan. Nah, ini kita beri tanda plus pada sel awal. Kemudian ini tanda minus. Ini plus. Ini minus. Nah, di sini kita tidak beri tanda ya. Jadi, kita tidak berikan tanda di sini. Karena di sini hanya kita lewati, bukan menjadi pijakan lompatan kita. Ya, jadi kita lewati dia, sel ini. Oke, nah jadi yang ada tandanya itu hanya yang ini. Nah, kalau kita tuliskan, seperti dari A ke kota 3, plus 5, jadi ini kurang 8, tambah 1, kurang 3, hasilnya negatif 5. Nah, kita uji lagi sel kosong berikutnya, yaitu dari kota B ke kota 3. Nah, sebelumnya saya hapus dulu ini, supaya jalurnya kelihatan ya, tidak menumpuk. Oke. Nah, dari kota B ke kota 3, misalkan saya melompat dari sel ini. Ya, dari sel ini langsung ke sini. Oke, jadi kelihatan ya kenapa saya tidak lompat ke sini. Saya melewati sel dari kota B ke kota 2 ini, karena kalau saya melompat ke sini, maka saya wajib melompat secara vertikal lagi, karena ini kan sudah secara horizontal. Nah, kalau saya melompat secara vertikal, baik ke atas maupun ke bawah, saya dapatnya air. Ya, jadi tidak boleh ya, jadi tidak boleh ke sel kosong, maka saya harus langsung ke sini, sel ini. Nah, dari sel ini saya lompat ke bawah, kemudian kita lompat ke sini, dan kita kembali ke sel semula. Oke, ini kita berikan tanda plus. Nah, ini minus, ini plus, dan ini minus. Nah, kalau kita tuliskan, kita uji nilainya, kita akan peroleh 6 kurang 7 tambah 1 kurang 8, hasilnya negatif 8. Oke, nah sekarang kita uji lagi sel kosong yang terakhir pada tabel ini. Oke. Yaitu dari kota C ke kota 2. Oke, misalkan dari kota C ke kota sini ya.
Ya, kita akan perolehnya adalah 8. Oke. Nah, hasil pengujian kita masih diperoleh nilai negatif, yaitu dari kota A ke kota 3 dan dari kota B ke kota 3. Artinya solusi yang kita peroleh ini belum optimal. Jadi pengalokasian barang yang kita peroleh dari perbaikan ini belum optimal. Masih perlu dilakukan perbaikan kembali. Ya. Nah, lihat di sini terdapat 2 nilai negatif. Ya, artinya kalau kita alokasikan barang dari kota A ke kota 3, berarti sel yang ini ya, kita akan mendapatkan penurunan biaya transportasi sebesar $5 per roll kainnya. Nah, kalau kita alokasikan barang dari kota B ke kota 3, berarti yang ini. Kita akan mendapatkan penurunan biaya transportasi sebesar $8 per roll. Nah, jika terdapat kasus seperti ini, terdapat 2 yang bernilai negatif, maka kita pilih negatif terbesar atau yang paling negatif. Nah, negatif terbesar di sini ya dari kota B ke kota 3. Ya, jadi negatif 8. Oke, nah, jadi kita melakukan perubahan pada jalur dari sel kota B ke kota 3. Nah, kita lihat dari kota B ke kota 3 tadi, karena saya sudah hapus ya, jadi saya buat kembali. Ya, dari kota B ke yang berawal dari titik mulainya kota B kota 3 atau sel yang ini. Nah, di sini kita beri tanda positif, ini negatif, positif, negatif. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, untuk melakukan perbaikan, maka kita lihat sel yang bertanda negatif. Yang bertanda negatif ini dan ini, sel ini ya. Nah, setelah itu kita pilih nilai dengan alokasi, kita pilih alokasi terkecil dari 2 sel yang bertanda negatif. Nah, di sini dari kota B ke kota 1 mendistribusikan barang sebanyak 25, dari kota C ke kota 3 sebanyak 125 roll kain. Nah, kita pilih 25 berarti karena ini yang terkecil, yang kecil. Oke, kemudian dari sini untuk sel yang bertanda positif kita jumlahkan dengan 25 dan untuk sel yang bertanda negatif kita kurangkan dengan 25. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ya, 25 kurang 25 0, jadi yang sebelumnya ada alokasi barang sekarang menjadi 0. Nah, kemudian sini positif, 50 tambah 25, 75. Kemudian di sini positif, yang semulanya 0, 0 tambah 25. Nah, sekarang sudah dialokasikan barang sebanyak 25 roll kain. Di sini negatif, berarti 125 kurang 25, 100. Oke, jadi ini alokasi barang terbaru kita setelah dilakukan perbaikannya. Jadi ini pengalokasian barang yang terbaru, yaitu dari kota A ke kota 1 sebesar 125, kota B ke kota 2 75, kota B ke kota 3 25, kota C ke kota 1 yang awal semula 50 menjadi 75, dan dari kota C ke kota 3 yang semula 125 sekarang tersisa 100 kain yang didistribusikan ke sini, ke kota 3. Dan yang dari kota B ke kota 1 yang sebelumnya kita alokasikan barang sebanyak 25, sekarang tidak ada ya. Jadi kota B ke kota 1 tidak mendistribusikan barang.
Nah, kalau kita buat ke tabel baru, maka kita akan peroleh tabelnya seperti ini. Oke. Ya, jadi seperti ini ya tabel baru yang kita peroleh dari hasil pengujian sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ingin uji kembali apakah solusi yang kita peroleh pada tabel baru ini sudah optimal atau belum. Ya, dengan cara kita memilih kembali sel-sel kosong pada tabel baru ini. Nah, sel kosong yang diperoleh, ya pertama dari kota A ke kota 2, kemudian dari kota A ke kota 3, dari kota B ke kota 1 ini ya, kemudian dari C ke kota 2 ini. Nah, selanjutnya kita uji kembali setiap sel kosong ini ya dengan membuat jalur tertutup seperti sebelumnya. Oke. Misalkan pada kota 2 ini ya saya bergerak secara horizontal ke sini ya. Kemudian tentu saya bergerak secara vertikal ke sel ini. Kemudian lanjut ke sel ini, kemudian ke sel ini, selanjutnya ke sini, dan kembali secara vertikal ke sel sebelumnya. Oke, ini kita berikan tanda plus, minus, plus, minus, plus, minus. Nah, kalau kita yang cari nilainya diperoleh plus 6, minus 3, plus 1, minus 8, plus 6, minus 2 hasilnya. Oke. Nah, ini. Ya, jadi 0 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tes lagi sel kosong berikutnya. Yang jadi sel kosong berikutnya, yaitu dari kota A ke kota 3. Oke. Misal dari sini, saya bergerak ke sini, kemudian ke sini, lanjut ke sini, dan berakhir di sini. Kita berikan tanda plus, minus, plus, minus. Nah, kita cari nilainya. Ya, jadi kita peroleh nilainya 5 ya dari pengujian sel kosong kota A ke kota 3. Ya, selanjutnya kita uji lagi sel berikutnya. Yaitu dari kota B ke kota 1 ya. Ya, misalkan saya bergerak dari sini turun ke bawah secara vertikal, kemudian ke sini, kemudian ke sini, dan berakhir di sini. Kembali ke titik semula. Yang mana di sini kita berikan tanda plus, minus, plus, minus. Nah, kalau kita cari nilainya, hasilnya kita peroleh 7 kurang 1 tambah 8 kurang 6 hasilnya 8. Oke, selanjutnya kita tes lagi, uji lagi sel kosong berikutnya. Yaitu dari kota C ke kota 2. Nah, berarti yang sel yang ini ya. Nah, misalkan saya bergerak secara vertikal ke atas, kemudian ke sini, dan kembali ke titik ini. Ini kita berikan tanda plus, ini sorry, maaf ya. Tadi kita mau ya, di sini ya tanda plusnya, kemudian ini minus, ini plus, ini minus. Nah, berarti hasilnya nilainya kalau kita cari plus 4, minus 2, plus 6, minus 8, hasilnya 0. Nah, dari pengujian ini ternyata kita masih peroleh nilai negatif, yaitu dari kota A ke kota 3. Berarti sel yang ini ya. Oke, kalau begitu kita hapus saja sel yang ini, jalur sel yang kota C ke kota 2 karena nilainya positif. Nah, saya buat kembali jalur dari kota A ke kota 3 tadi ya, yang ini. Oke, jalurnya kan tadi seperti ini. Ups. Oke, berantakan ya. Maaf. Oke, nah
Kita lihat jadi jalur ini, jadi sel kosong ini yang masih bertanda negatif. Artinya jalur ini yang perlu kita lakukan perubahan. Ya, jadi sel-sel yang dilalui oleh jalur ini yang dijadikan tempat berpijak, yang dijadikan perubahan. Nah, sekarang kita lihat nilai pada sel yang bertanda negatif. Nah, yang bertanda negatif itu 125 dan 100. Nah, sekarang lihat alokasi terkecil. Alokasi barang terkecil pada sel yang bertanda negatif, berarti kita pilih 100. Selanjutnya, kita jumlahkan pada sel yang bertanda positif dengan 100, dan kita kurangkan pada sel yang bertanda negatif dengan 100. Nah, di sini tandanya negatif ya. Yang semula 125 kita kurangi 100, kita peroleh tersisa 25. Ini positif, 75 tambah 100, 175. Ini negatif, 100 kurang 100, 0. Ini positif, yang semula 0, 0 tambah 100, ini kita hapus, jadi 100. Nah, inilah alokasi barang terbaru kita. Jadi pengalokasian barang yang terbaru, yang mana dari kota A ke kota 1, yang semula 125, barang yang dikirim dari kota A ke kota 1, tersisa 25 roll kain. Demikian juga dari kota C ke kota 1, yang semula 75 naik menjadi 175 roll kain. Nah, kalau ini kita buat ke dalam tabel baru, kita akan peroleh tabelnya seperti ini. Oke. Tabel terbaru kita lagi ya, dari hasil perbaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita uji kembali. Apakah solusi yang kita peroleh ini sudah optimal atau belum? Dengan cara kita memilih sel kosongnya, kemudian kita uji pada sel kosong ini. Kita buat jalur tertutup. Ya, misal saya mulai dari kota A ke kota 2. Nah, saya bergerak. Oke. Dari sini, kemudian ke sini, dan bergerak secara horizontal kembali. Nah, ini plus, minus, plus, minus. Kalau kita cari nilainya, kita peroleh plus 6 kurang 2 tambah 6 kurang 5 hasilnya 5. Nah, selanjutnya kita uji lagi sel berikutnya, tapi saya hapus dulu ini ya, supaya tidak menumpuk jalur yang kita buat. Nah, kota B ke kota 1. Ya, berarti yang ini. Oke. Saya ke sini dulu, misalkan saya bergerak ke atas dulu secara vertikal, kemudian bergerak secara horizontal ke sel ini, kemudian ke sini dan ke sini. Nah, ini berarti di sini tandanya plus, di sini minus, plus, di sini minus. Ya, kalau kita cari hasilnya, kita peroleh plus 7, minus 3, plus 5, minus 6, hasilnya adalah 3. Ya, nah selanjutnya kita tes lagi sel kosong berikutnya. Oke, sel kosong berikutnya itu dari kota C ke kota 2. Oke, dari sini ya berarti. Oke. Nah, dari sini, oke, berarti misalnya saya bergerak dari sini, kemudian ke sini. Nah, jadi saya tidak bisa bergerak secara vertikal ke bawah ya, karena di sini kosong ya, maka saya harus bergerak secara vertikal ke atas. Nah, kemudian dari sini saya bergerak melompat ke sini. Ya, kita langkahi sel yang ini karena kosong. Nah, selanjutnya dari sini kita langsung melompat lagi ke sel ini, kita langkahi juga yang sel yang ini karena kosong, dan dari sini kita kembali ke sel semula. Oke, jadi inilah jalur yang terbentuk. Di sini kita berikan tanda plus, ini minus. Kemudian ini plus, jadi ini minus. Di setiap sudut jalur kita pasti akan memberikan tanda. Ini minus dan ini plus dan ini minus. Oke, nah kalau kita tuliskan hasilnya kita peroleh nilainya itu ya. 4 kurang 2 tambah 6 kurang 5 tambah 3 kurang 1 hasilnya 5. Oke, nah sekarang kita uji lagi jalur yang sel kosong yang terakhir. Nah,
Nah, sel kosong yang terakhir berarti kota C ke kota 3. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, dari sini saya harus bergerak langsung ke sini. Nah, kenapa saya lewat ini? Karena kalau kita bergerak ke sini, otomatis kita harus bergerak secara horizontal lagi kan ke sini. Nah, kalau kita bergerak vertikal, kita akan ketemu air, sel kosong. Jadi, kita harus melewati sel yang ini. Kita harus langsung ke sel yang ini, kemudian dari sini kita melompat ke sini, sel ini, kemudian ke sini, dan kembali ke sel ini. Ya, seperti itu. Jadi itu jalur yang kita harus lalui dari kota C ke kota 3. Ya, dari sel ini. Oke, kita peroleh nilainya adalah seperti ini. 8 kurang 5 tambah 3 kurang 1. Sama dengan 5. Nah, dari hasil pengujian sel kosong kita ini, kita peroleh tidak ada lagi nilai yang bertanda negatif atau tidak ada lagi nilai. Semua nilainya sudah bertanda positif, sudah bernilai positif. Nah, artinya solusi kita pada tabel ini sudah optimal. Ya, tidak perlu lagi kita lakukan perbaikan. Ya, jadi solusi yang kita peroleh yaitu perusahaan mengirimkan kain dari kota A ke kota 1 sebanyak 25 roll kain, dari kota A ke kota 3 sebanyak 100 roll kain, dari kota B ke kota 2 sebanyak 75, dari kota B ke kota 3 sebanyak 25, dan terakhir dari kota C ke kota 1 sebanyak 175 roll kain. Ya, yang mana kalau kita solusinya ini kita masukkan ke fungsi tujuan. Kita masukkan ke fungsi tujuan. Oke. Nah, ini sudah optimal ya. Nah, ini kita masukkan ke fungsi tujuan, diperoleh seperti ini ya. Jadi, kan fungsi tujuan kita di awal kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan fungsi tujuan ini, ya bergantung dari masalahnya ya. Nah, untuk melihat masalah pada penyelesaian kita ini, silakan adik-adik lihat video sebelumnya ya, terkait model transportasi. Oke, nah, kalau solusi ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, kita dapat nilainya yaitu $1050. Ya, jadi ternyata solusi kita optimal dengan biaya pengangkutan sebesar $1050.